Selamat malam teman-teman dan saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel saya Feli, biasa dipanggil Ariel Esra, berumur 22 tahun, masih sekolah di STTS. Hari ini ada mau bahas tentang Efesus 4 ayat 23. Kita buka di Efesus 4 ayat 23. Bentar ya. Efesus 4:23. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau misalnya ada mau lebih lengkapnya lagi bacanya itu di Efesus 4 ayat 23 sampai 28. Di situ dikatakan biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh roh Allah. Ini bukan hanya berbicara tentang pembaruan pikiran yang kita menjadi manusia baru, pikirannya menjadi baru, kita dari yang pikirannya sesuatu yang lama kita menjadi sesuatu yang baru pikirannya, hal-hal yang kita nggak tahu dulunya kita menjadi tahu, hal-hal yang kotor disucikan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, bukan hanya berbicara tentang pertobatan, tapi ini halnya juga berbicara tentang pengaruh juga ke dalam kehidupan kita juga gitu loh. Karena pikiran-pikiran kita itu menentukan tindakan kita itu seperti apa. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita misal sebelum makan, kita pasti memikirkan, oh mau makan apa ya. Sebelum kita kerja tugas, kita pasti memikirkan kerja tugas yang mana ya. Yang PBO dulu atau yang sistik dulu atau yang bahasa Indonesia dulu, atau sambil nanti waktu kerjain tugasnya itu kita sambil makan atau sambil apa ya, sambil nonton musik kah atau sambil apa. Pasti ada hal-hal yang terpikirkan dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu pembaruan pikiran itu penting, karena seperti yang aku bilang tadi, pembaruan pikiran baru, semua pikiran-pikiran kita itu menentukan tindakan kita itu seperti apa gitu. Apakah tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, itu semuanya berawal dari pikiran. Karena pada dasarnya di dalam manusia itu ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat kita berpikir apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Dan tindakan itu juga mempengaruhi kebiasaan juga, karena kita melakukan sesuatu kalau misalnya maupun itu enak atau tidak, kita lakukan berulang-ulang ya. Kita misal gak suka baca buku, kita berulang-ulang baca buku, paksa terus dan lain sebagainya, lama-lama suka baca buku. Sama kayak pengalamanku dulu ngoding. Aku dulu waktu SMA gak suka ngoding, bahkan logikanya juga nggak seberapa, masih belum kayak sekarang lah, walaupun sekarang juga masih belum bagus juga, tapi ya better. Tapi karena kepaksa sama tugas, kepaksa sama tugas-tugas dari dosen dan tuntutan supaya bisa lulus dari kuliah, aku jadi coding terus. Sampai sekarang aku suka ngoding, dan aku nggak merasa ngoding itu sesuatu yang berat, karena aku sudah biasa melakukannya gitu. Dan kebiasaan itu juga menentukan karakter juga. Jadi misal kita kebiasaan dari kecil, kita misal kebiasaan berbohong, kita jadi pembohong. Kita kebiasaan berkata jujur, kita menjadi orang yang jujur. Kita kebiasaan bertanggung jawab atas hal-hal yang kita lakukan, bertanggung jawab atas hal-hal yang kita katakan. Itu juga menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita juga. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab, kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita sudah ada karakter ya, karakter udah jadi, itu juga menentukan destiny kita. Oleh karena itu orang tua kita kan selalu berkata, jangan menjadi orang yang malas,
jangan menjadi ini, jangan gitu, jangan gini dan lain sebagainya. Karena semua tindakan-tindakan gitu itu membentuk karakter, dan seperti yang aku bilang tadi, karakter itu menentukan destiny kita itu gimana gitu loh, menentukan nasib kita itu gimana, menentukan takdir kita itu gimana, nanti kita tuanya seperti apa itu ditentukan oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari yang menjadi sebuah karakter. Oleh karena itu, jagalah tindakan kita, karakter kita harus diperbarui diperbarui. Maksudnya diperbarui itu seperti apa? Kita menjadi orang yang berkarakter, karakter kita itu menjadi lebih baik dari demi hari. Dari yang sebelumnya pembohong menjadi orang yang jujur, dari sebelumnya orang yang tidak bisa dipercaya orang lain menjadi orang yang bisa dipercaya sama orang lain. uh, maaf maaf saya agak uh, flu. Jadi kembali lagi, saya ulang ya, kita ada pikiran kita kenapa harus diperbarui, karena pikiran itu yang melakukan tindakan, yang menentukan tindakan kita itu apa, dan tindakan itu menjadi kebiasaan kita. Kalau kita lakukan terus menerus itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu nanti bisa menjadi karakter dan pasti akan menjadi karakter. Oleh karena itu ya, hati-hati dengan kebiasaan kita. Dan kalau karakter kita sudah menjadi menjadi utuh, sudah menjadi tetap, karakter kita sudah jadi, itu bisa menentukan takdir kita itu seperti apa, kita tuanya itu seperti apa, kita tuanya menjadi orang yang dipakai Tuhan atau tidak, kita menjadi orang yang berpengaruh kepada orang lain apa tidak, itu semuanya berawal dari pikiran gitu loh. Karena pikiran menentukan tindakan, dan lanjutnya sudah saya katakan tadi, pikiran menentukan tindakan melakukan kebiasaan menjadi karakter menjadi menentukan takdir kita itu menjadi orang yang seperti apa. Jadi intinya yang ada mau sampaikan itu, hati-hati dengan pikiran kita, jaga pikiran kita, itu pertama. Perbarui pikiran kita terus, minta sama Tuhan perbarui pikiran yang baru, pemikiran yang baru setiap harinya, supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang kita pikirkan nanti ditarik jauh dan lain sebagainya, itu menentukan kita menjadi orang yang seperti apa, menentukan takdir kita itu seperti apa, apakah menjadi orang yang uh, berpengaruh, apakah kita menjadi orang yang dikenan sama Tuhan atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Saat malam Bapa, sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kamu Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul kembali tanpa kurang serta apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, perbarui pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menjadi orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah segala apapun yang kami dengarkan tadi dapat kami ingat-ingat Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, goodbye.